Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap Shalom adik-adik. Wah, senang sekali hari ini kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Betul Kak. Kak Dede, ya. Kak Dede pasti tadi pagi bangunnya cepet ya. Iya Kak, karena kan mau ibadah online. Kakak juga ya? Iya, sama. Nah, biasanya Kak Dede kalau habis bangun pagi itu ngapain sih? Kalau bangun pagi biasanya berdoa dulu Kak. Kakak juga? Kak Devi juga sama, berdoa karena Tuhan Yesus sudah melindungi kita sepanjang malam. Betul Kak. Adik-adik di rumah juga pastinya berdoa ya setelah bangun tidur. Iya, kayaknya ada adik-adik juga tuh Kak, habis berdoa langsung baca Alkitab. Wah, hebat sekali ya. Yuk, kita luar kasih biasa. tepuk tangan, Kak. Ya. Oke Kak, kita mulai ibadah kita ya. Oke. Kita mau puji nama Tuhan dengan pujian Pujilah Tuhanku, karena Tuhan sudah sangat baik sama kita, melindungi kita sepanjang malam hari. Nah, hari ini kita mau semangat bersukacita memuji nama Tuhan. Ayo kita berdiri. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Sekali lagi kita katakan glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Adik-adik, kita tidak bisa membalas besarnya cinta kasih Tuhan kepada kita. Tapi kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan berbicara kepadanya melalui doa. Ayo adik-adik, kita sedang berdoa ya. Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa. Sekali lagi. Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa. Anak-anak sekolah minggu, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kuatkanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang tertulis dalam titah yang ke-8 dan maksudnya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita mencuri uang atau harta sesama manusia,
atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian titah Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa yang mengasihi kita, dan Dia selalu menanti kita bicara dengannya melalui doa kita. Nah, berdoa itu kita bisa mengucap syukur, kita bisa mengungkapkan perasaan kita, dan kita bisa juga mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita, bahkan permintaan kita. Kita bersyukur ya memiliki Allah yang luar biasa yang menanti kita untuk kita selalu berdoa. Mari kita angkat pujian Saya Senang Berdoa. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik terkasih, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita persiapkan Alkitab dan tentunya hati kita yang akan diubahkan oleh firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Arinta. Sebelumnya kita bernyanyi, Mampirlah Dengar Doaku. Yesus
mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh mengucap syukur Bapa untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Bapa yang baik, saat ini kami anak-anak sekolah minggu ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh berkati hati dan pikiran kami untuk kami boleh menjadi anak yang mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan juga yang boleh berbicara kepada kami melalui firman yang akan disampaikan ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jadi udah disiapkan Alkitabnya? Kalau sudah, kita mau sama-sama buka Alkitab kita dari Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Daniel itu di perjanjian lama ya. Oke. Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Kita karena ini cuma 2 ayat, kita bacanya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, tema ibadah sekolah minggu online kita minggu ini itu adalah aku ingin taat berdoa. Nah, sebelumnya pertama nih kakak mau nanya nih, menurut adik-adik doa itu apa sih? Apa doa itu berbicara kepada Tuhan, terus doa itu meminta kepada Tuhan, terus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, itu tuh benar semua adik-adik. Nah, tapi yang adik-adik harus tahu nih, doa itu adalah nafas kehidupan bagi kita orang percaya. Kenapa disebut nafas kehidupan? Karena doa ini sangat penting adik-adik. Seperti nafas, kalau misalnya seorang manusia itu tidak bernafas, berarti artinya dia mati kan. Nah, jadi begitu juga kita sebagai orang percaya. Kalau misalnya kita tidak berdoa, maka kehidupan rohani kita pun akan mati seperti itu. Jadi itu pentingnya kenapa doa itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita orang percaya. Nah, untuk hari ini kakak mau menceritakan tentang salah satu tokoh Alkitab yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh kehidupan berdoanya. Siapa dia? Yang tadi kita baca nih adik-adik, yaitu namanya Daniel. Ya, namanya adalah Daniel. Jadi adik-adik tahu nggak sih Bapak Daniel ini siapa? Nah, jadi Bapak Daniel ini dia itu adalah seorang pejabat tinggi, seorang pejabat di kerajaan Babilonia. Nah, selain itu, Bapak Daniel ini juga adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Kenapa dia dekat sama Tuhan? Karena seperti yang kita baca adik-adik, Bapak Daniel ini sangat dekat dengan Tuhan karena dia ini rajin berdoa. Dia ini sangat rajin berdoa. Dia berdoa itu sampai 3 kali sehari. 3 kali sehari nih, kita lihat di ayat 11 kan. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Jadi Bapak Daniel ini kan seorang pejabat adik-adik. Seperti yang adik-adik tahu nih, pejabat itu berarti kan orang sibuk ya, orang sibuk. Terus kerjaannya itu pasti banyak, dari pagi sampai malam pasti ada kerjaannya, disuruh sama raja. Tapi di tengah-tengah kesibukannya yang super padat itu, Bapak Daniel ini tetap menyediakan waktunya yang terbaik untuk dia berdoa sama Tuhan. Dia berdoa pagi hari, siang hari, malam hari, dan berdoanya itu nggak asal-asalan adik-adik, karena dia ini sampai naik ke tingkap atas rumahnya, terus habis itu dia berlutut, terus dia nggak cuma berdoa tapi dia juga menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Jadi karena Bapak Daniel ini sangat rajin berdoa, sangat taat berdoa dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pun
memberkati kehidupan Bapak Daniel, sehingga Daniel ini menjadi salah seorang pejabat yang menjadi kepercayaan raja kayak gitu. Kemudian seperti yang adik-adik tahu, karena Daniel ini rajin berdoa kan kepada Tuhan, di mana peraturan di kerajaan itu tidak boleh menyembah Tuhan, tapi bolehnya menyembah berhala, sehingga Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi kita tahu kan, karena Daniel ini senantiasa percaya sama Tuhan dan selalu percaya, dan dia percaya kalau Tuhan itu akan menolong dia, dan akhirnya Daniel pun tidak dimakan sama singa ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, jadi karena Daniel rajin berdoa, maka Tuhan senantiasa memberkati Daniel. Nah, adik-adik, jadi hari ini kakak mau ngajak kita semua, adik-adik di rumah, untuk meneladani sikap dari Bapak Daniel ini. Ada 2 sikap yang bisa kita teladani. Yang pertama yaitu sikap taat berdoa dan tekun berdoa. Jadi seperti yang kita baca tadi kan di ayat 11, kalau Bapak Daniel ini berdoa tuh 3 kali sehari, setiap hari gitu. Jadi Bapak Daniel ini nggak berdoa ketika dia lagi sedih aja, ketika dia lagi butuh pertolongan aja, tapi Bapak Daniel ini berdoa dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, ataupun dalam keadaan yang mungkin baik-baik aja, tapi dia selalu berdoa. Nah, terus yang kedua yaitu memiliki sikap doa yang baik. Jadi ketika berdoa, kita pun sebaiknya memiliki sikap doa yang baik. Seperti yang kita lihat juga kan, Bapak Daniel ini berdoa dengan cara berlutut gitu, berlutut. Nah, jadi kita juga kan pasti diajarin nih dari kecil kalau berdoa itu lipat tangannya, tutup matanya. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya agar kita bisa fokus berbicara sama Tuhan, agar kita, itu artinya kita menghormati hadirat Tuhan. Tapi meskipun kita sebaiknya berdoa dengan cara lipat tangan, tutup mata, dan fokus, tapi sebenarnya kita itu bebas adik-adik mau berdoa kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Misalnya kita nih lagi di jalan kan susah nih untuk kita bisa berhenti lipat tangan, tutup mata, tapi kita berdoa aja dalam hati kita. Kita berdoa dalam hati kita sambil kita di jalan atau sambil kita melakukan aktivitas apapun, itu Tuhan juga mendengar doa kita. Jadi sekarang itu kita lebih enak untuk menyampaikan permohonan kita sama Tuhan, karena Tuhan akan mendengar doa kita apapun keadaan kita. Nah, terus mungkin adik-adik nanya, Kak, terus kita harus berdoa berapa kali sehari gitu kan? Kan Bapak Daniel 3 kali sehari, berarti kita harus berdoa 3 kali sehari Kak gitu kan? Nah, jawabannya itu tidak. Nah, jadi kita itu berdoa itu nggak ada patokannya atau peraturannya harus berdoa berapa kali sehari. Justru berdoalah sesering mungkin gitu. Karena ketika kita berdoa sesering mungkin, artinya kita itu semakin dekat sama Tuhan. Berarti kita artinya hidup kita semakin mengandalkan Tuhan. Khususnya di kondisi sekarang. Kan adik-adik tahu nih, sekarang nih banyak mungkin kekhawatiran yang kita rasakan karena virus COVID, virus corona itu kayak makin parah gitu kan. Nah, jadi apalagi di kondisi sekarang penting banget untuk kita semakin memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, karena nggak ada lagi adik-adik yang bisa kita andalkan dalam melalui situasi ini. Hanya Tuhan saja yang bisa kita andalkan. Maka dari itu penting banget untuk kita memiliki sikap hidup yang taat berdoa, karena dengan berdoa Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk melalui setiap kejadian yang kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, tadi kan di awal kakak bilang kalau doa itu nafas kehidupan bagi kita orang percaya. Nah, karena doa itu nafas, berarti kita tidak boleh jemu-jemu untuk berdoa kan? Karena kalau jemu-jemu nanti berarti kita jadi kehilangan nafas kita nih sebagai orang Kristen. Supaya kita tidak jemu-jemu berdoa, berarti kita harus menjadikan doa itu sebagai kebiasaan bagi kehidupan kita.
caranya adalah kita membiasakan diri dari kecil. Ini kan adik-adik masih kecil nih, dari kecil tuh dibiasain kalau bangun tidur berdoa, terus sebelum makan berdoa, mau pergi ke sekolah berdoa, terus nanti pulang ke rumah mau tidur berdoa lagi gitu. Jadi dibiasakan meskipun rasanya kita mau tidur terus udah ngantuk banget, tapi selalu biasakan untuk berdoa dulu sebelum tidur. Pokoknya ketika itu sudah menjadi kebiasaan, jadi waktu adik-adik itu mau sengantuk apapun, mau semales apapun, pasti adik-adik berusaha untuk berdoa dulu kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, selain membiasakan diri untuk berdoa, adik-adik juga membiasakan diri untuk adik-adik juga jangan takut kalau disuruh berdoa. Misalnya lagi makan sama keluarga, terus habis itu disuruh nih, kamu pimpin doa ya. Nah, kan biasanya nolak-nolak tuh kayak enggak aku masih kecil gitu. Nah, tapi adik-adik kita harus berani untuk mengutarakan doa kita. Terus misalnya, Kak, tapi kan aku doanya nggak bagus, aku kan masih kecil, jadi kata-katanya itu nggak bagus kalau disuruh pimpin doa, jadi aku malu. Nah, adik-adik yang perlu kita ingat, Tuhan itu mengerti setiap bahasa doa kita. Jadi mau bahasa kita itu masih belepotan atau kita masih terbata-bata, tapi kalau memang kita punya kesungguhan hati untuk menyampaikan permohonan kita, syukur kita kepada Tuhan, Tuhan mengerti dan Tuhan pasti mendengar. Jadi ketika kita membiasakan diri untuk mau berdoa perlahan-lahan, pasti Tuhan akan membuat kita lancar gitu untuk kita bisa memimpin doa. Nah, jadi hari ini ada berapa poin yang mau kita kerjakan. Yang pertama tadi adalah taat berdoa. Terus yang kedua, memiliki sikap doa yang baik. Terus yang ketiga, jangan takut kalau disuruh berdoa, sama membiasakan berdoa dari kecil sebelum melakukan kegiatan apapun. Oke, jadi begitu cerita firman Tuhan untuk minggu ini. Jangan lupa ya untuk selalu taat berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum menutup khotbah ini, kakak mau ajak adik-adik menyanyikan suatu buah pujian, judulnya Dia Hanya Sejauh Doa. Kita sama. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh sama-sama kami dengar hari ini. Ya Bapak yang baik, ajar kami Bapak, mampukan kami untuk kami boleh meneladani Bapak Daniel dalam kehidupan berdoanya.
Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh menjadikan doa itu sebagai kebiasaan kami sehari-hari ya Bapak. Ya Bapak, kami percaya Tuhan akan senantiasa menolong kami untuk melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami juga mohon ampun Bapak, mungkin selama tadi kami mendengarkan firman Tuhan kami tidak fokus mendengarkannya. Ampuni kami Bapak agar kami layak berkenan di hadapan-Mu. Dan sekarang kami akan melanjutkan ibadah sekolah minggu kami, biarlah Tuhan juga yang mulai senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sungguh bangga punya Allah yang menyelamatkan kita dan memberikan pengharapan bagi kita melalui kasih-Nya. Nah, kini saatnya kita memberikan persembahan dari apa yang kita miliki. Adik-adik, berikanlah persembahanmu yang terbaik dengan hati yang penuh sukacita sehingga menjadi kemuliaan bagi namanya. Mari kita angkat pujian sungguh kubanggakan. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkannya. Anak-anak sekolah minggu, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Doa Bapa kami, kita sama-sama mengikuti. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera.
Amin. Oke adik-adik, jadi ibadah sekolah minggu online kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Nah adik-adik jangan lupa ya, seperti khotbah tadi, tetap jadi anak yang taat berdoa, Tetap semangat dan rajin belajar ya. dan tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang berdoa. Sekarang pada saatnya kita membuat aktivitas. Dan aktivitas ini terkait doa juga. Nah kita akan membuat ini, jam doa. Nah adik-adik bisa lihat ya. Oke, nanti kita akan membuat ini ya. Oke, bahan-bahannya adalah adik-adik bisa menggunakan piring kertas ya, bulat. Kalau adik-adik ingin membuat jamnya bulat. Lalu adik-adik bisa, kalau punya kalender yang tidak digunakan, adik-adik bisa gunakan kalender ini ya, yang tidak digunakan adik-adik ambil satu lembar saja, kita gunting. Oke. Ya, kita ambil ini ya. Oke. Nah, ini selain itu kertas ini kertas A4 yang polos, spidol, gunting, lem, pensil warna boleh, pensil, pulpen bisa adik-adik gunakan. Selain itu adik-adik mencari gambar-gambar tentang aktivitas adik-adik. Adik-adik bisa dapatkan gambar ini ya. Ini gambarnya bermacam-macam. Gambar bermain, atau lagi belajar, atau lagi main sepeda, gambar lagi tidur, gambar lagi makan. Pokoknya kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan. Tadi kan dalam firman Tuhan dikatakan kita berdoa setiap saat. Jadi pada keadaan apapun adik-adik bisa pilih gambarnya. Atau gambar lagi sedih, gambar lagi marah. Ya, waktu kita sedih, lagi marah juga kita bisa berdoa tuh agar marahnya cepat reda, sedihnya berganti dengan sukacita. Ya, adik-adik bisa ambil di komputer, di laptop gitu ya, di komputer gambar-gambar ini, atau dari buku-buku atau dari koran. Oke, kita cara buatnya. Tadi kertas yang ini, kalender tadi ya, kalender ini kita ambil kertas putih, kita gunting sesuai dengan ukurannya ya. Ini sesuka hati adik-adik ya bentuknya ya, karena kebetulan kakak kalendernya ini kotak, maka kakak bentuknya kotak. Oke, ditempel seperti ini ya. Nanti setelah ditempel, baru adik-adik ambil penggaris, adik-adik mengira di tengah-tengah, tengah-tengah, tengah-tengah. Oke. Ini tengah-tengahnya di sini. Ini tengah-tengahnya di sini, tengah-tengahnya di sini, tengah-tengahnya di sini ya. Jadi adik-adik pakai penggaris ya biar lebih rapi seperti ini. Lalu gambar-gambar tadi adik-adik gunting. Ini ada yang lebih kecil gambarnya. Gambarnya ini sesuka hati adik-adik ya, sebesar apa. Ya. Setelah digunting baru ditempel. Ya, ditempelkan kayak ini. Adik-adik tempelkan menggunakan lem ini ya, bisa lem fok atau lem apa. Tempelkan. Ya, nanti setelah adik-adik tempel semua, baru adik-adik buat tanda panahnya. Tanda panah itu adik-adik pakai bisa kertas warna ini ya. Nah, adik-adik bentuk seperti ini. Caranya mudah sebenarnya adik-adik. Jadi adik-adik
paling nyamannya kalau pakai karton ya, biar lebih keras. Jadi gini dulu, gunting gini lurus, baru gini, baru adik-adik kira-kira seperti ini. Yang ini gini, gini, bentuknya akan seperti panah. Ya, ini panahnya ya, seperti ini bentuknya nanti. Nah, baru adik-adik masukkan, taruh di sini. Ya, adik-adik, kalau saya tadi membuatnya ini dari kertas. Ya, kertas di sisa-sisa kertas saya pergunakan. Boleh dipergunakan jadi seperti ini. Sampai nanti keras kita bulat-bulat gini, ya. Ini ya, misalnya gini. Nah, baru nanti ujungnya ini adik-adik tembuskan, ya. Bisa menggunakan ujung pensil ini, tembuskan ke bawah, ya. Atau bisa dengan jarum, tapi biasanya ditembuskan dengan ini juga bisa. Setelah ini masuk ke dalam seperti ini, baru dilipat. Ya, oke. Nah, untuk ininya adik-adik bisa tulis tadi yang di angka-angka ini. Maaf ya, maaf ininya. 12, 6, 9. Saya tuliskan ya. Ini 12, 6, 3, 6, 9 ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, gimana kalau yang bulat? Ini mungkin lebih mudah. Sama saja dengan menggunakan ini. Adik-adik bagi dulu, bagi tengah-tengahnya. Ini biasanya gambarnya lebih besar. Terbang-terbang semua, terbang. Ya, kelihatan nggak? Ya, adik-adik gunting gambarnya ya. Nah, nanti adik-adik tempel. Ya, beberapa gambar adik-adik tempel. Adik-adik tempel lagi. Gambarnya bisa adik-adik mau di setiap jam itu adik-adik tempel gambarnya boleh, ya. Lalu sama adik-adik tinggal tulis di sini. Angka 12, angka 3, angka 6, angka 9. Ya. Baru sama pakai panahnya tadi. Nah, ya, nanti adik-adik tembuskan. Oke? Jadilah seperti ini. Adik-adik bisa putar nih jam 8. Kalau adik-adik nih, jadi adik-adik nih pada saat bermain, pada saat apa? Jadi adik-adik selalu mengingat bahwa kita harus berdoa setiap saat. Oke, adik-adik, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati.